Pemirsa, Dinas Sumber Air DKI Jakarta buka suara terkait tanggul beton perairan di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Hal itu buntut dari terganggunya aktivitas nelayan untuk mencari ikan. Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2-3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Namun kini keberadaannya justru menghambat para nelayan yang harus menempuh waktu lebih lama dan memutar lebih jauh untuk ke tengah laut. Cuman sekarang ya agak terganggu sedikit lah, karena akses jalannya tuh nggak bisa kalau ini kan jalan pintas, ini kan harus melewatin beton dulu sana. Oh, beloknya tuh jauh lagi gitu. Oke. Berarti dari jarak membutuhkan minyak banyak gitu untuk ini sampai ke tempat tujuan. Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta Ciko buka suara terkait pagar beton. Ia menyatakan tanggul beton itu bukan bagian dari proyek tanggul raksasa nasional Integrated Coastal Development atau NCICD yang berfungsi penahan banjirop yang menjadi proyek bersama pemerintah pusat. Para nelayan berharap peran pemerintah agar tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk informasi terkini kita akan bergabung dengan Henry Aprila di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Ya, selamat siang Henry, bagaimana kondisi terkini di tanggul beton sana? Ya, kalau untuk saat ini Zila, Togi, dan juga pemirsa, ini di belakang kami saat ini memang masih terbentang jelas ya tanggul, maksud kami tanggul beton yang terpampang jelas terbentang di pesisir Cilincing, Jakarta Utara, yang kemudian ini informasi yang kami dapatkan memang sekiranya panjangnya mencapai 2-3 km. Ini juru kamera kami akan menunjukkan bagaimana sejumlah aktivitas nelayan pun memang cukup terhambat, yang bahkan kami pun tadi juga sempat menanya kepada salah satu nelayan bahwa mereka memang mengeluhkan dengan adanya setiap pembangunan, karena Zila dan juga Togi, pembangunan ini memang merupakan salah satu pembangunan yang mengelola Pelabuhan Marunda yang juga ditanggapi oleh pihak dari KKP sendiri. Memang untuk pihak yang sudah mengelola pun juga sudah mengantongi izin. Namun yang menjadi keluhan adalah bahwa memang sempat ramai di media sosial, kemudian juga para nelayan mengeluhkan mereka perlu menempuh jarak yang cukup jauh, Zila, dan kemudian mereka pun juga perlu mengeluarkan bahan bakar yang cukup banyak untuk bisa menuju ke tengah laut untuk mencari ikan, yang kemudian ini menjadi satu keluhan untuk para nelayan, sehingga mereka pun juga mengeluhkan dengan adanya setiap pembangunan yang ada di kawasan pesisir dari Cilincing, Jakarta Utara ini sendiri. Ini mereka mengeluhkan bahwa setiap pembangunan selalu menghambat sejumlah aktivitas dari nelayan, yang kemudian mereka pun mengharapkan bahwa pemerintah dapat mengatur maupun dapat mengelola dari setiap pengelolaan ataupun pembangunan dari tanggul beton ini sendiri, karena mengingat oleh informasi yang kami dapatkan bahwa tanggul beton ini sendiri sudah dibangun sejak tahun 2019, yang kemudian ini pun juga menjadi salah satu kegiatan ataupun salah satu fondasi untuk membangun suatu pengelolaan dari yang tadi kami sebutkan adalah salah satu pengelola Pelabuhan Marunda. Kemudian memang dari para nelayan pun hanya mengeluhkan dengan adanya pembangunan ini sangat mengganggu aktivitas, bahkan para nelayan pun juga perlu menempuh jarak yang cukup jauh kalau memang sebelumnya mereka hanya menempuh jarak yang dekat untuk bisa menuju ke tengah laut. Dan tentu harapan mereka dapat diatur oleh pemerintah untuk pembangunan ini sendiri. Zila dan juga Togi. Baik, terima kasih Henry April atas informasinya, melaporkan langsung dari Cilincing, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sebuah mobil tertimpa longsor di Jalan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ya, sopir dan penumpang selamat karena melompat sebelum tertimpa longsor. Tolong, bukan sing wis tangi. Tolong,
nyong mobilnya kena longsor nang. Ya, pemirsa, korban kecelakaan meminta tolong saat mobilnya tertimpa longsor di Jalan Raya Rawalo dekat Sungai Serayu, Kabupaten Banyumas. Mobil korban terdorong tanah longsor dan membentur pagar besi pembatas jalan dengan Sungai Serayu. Mobil selamat tidak terdorong ke sungai karena terhalang besi pembatas jalan. Menurut korban, saat itu ia membawa penumpang dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Cilacap. Namun saat hujan deras, tiba-tiba terjadi pohon tumbang dan tanah longsor. Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi BPBD Banyumas, hingga Kamis pagi terdapat 10 titik longsor dan 2 titik banjir imbas hujan deras sejak Rabu sore. iNews Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news yang terpopuler. Caranya mudah, follow akun Instagram @Indonesian TV Awards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote, like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format hashtag #VoteITA 2025 spasi kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk 1 kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 sampai 27 September 2025 hingga pukul 23:59. Istri mantan Perdana Menteri Nepal, Jalanat Kanal, tewas usai kediamannya dibakar massa saat kerusuhan anti pemerintah di Nepal. Ya, sebelumnya aksi protes besar-besaran di Nepal meluas dan berakhir ricuh sejak Senin kemarin. Aksi protes besar-besaran yang digalang Gen Z di Nepal mengguncang Kathmandu dan sejumlah kota lain di Nepal sejak Senin. Kerusuhan meluas hingga ke pusat pemerintahan, bahkan gedung parlemen dan rumah pejabat turut dibakar massa. Istri dari mantan Perdana Menteri Nepal, Jalanat Kanal, Rabi Laksmi Chitrakar, dilaporkan meninggal dunia akibat luka bakar pasca kediamannya dibakar massa saat kerusuhan anti pemerintah di Nepal. Sebelumnya Chitrakar dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis, namun akhirnya meninggal dunia akibat parahnya luka bakar yang ia derita. Sebelumnya ketegangan di Nepal bermula pada 4 September saat otoritas Nepal memblokir sejumlah situs media sosial ternama yang gagal mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi. Protes massal dari kalangan generasi muda berlangsung di ibu kota Nepal, Kathmandu, dan meluas di beberapa kota besar di seluruh Nepal. Situasi pun memanas ketika para pengunjuk rasa menerobos gedung parlemen sehingga memaksa aparat penegak hukum untuk menggunakan meriam air, gas air mata, dan menembakkan peluru tajam. Sedikitnya 19 orang tewas dan pengunjuk rasa lainnya terluka dalam aksi tersebut. Para pengunjuk rasa yang meminta Perdana Menteri Nepal Sharma Oli agar mengundurkan diri mulai membakar kediaman pribadi Oli yang berada di kota Baluwatar, kemudian juga kediaman sejumlah petinggi negara serta gedung parlemen. Bisa protes besar-besaran menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli berujung kerusuhan dan pembakaran gedung DPR. Sedikitnya 22 orang tewas saat bentrokan meletus antara pengunjuk rasa dan polisi. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Ya, setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Bernadetta Ginting dan Desvita Bionda. Saya Togi Sinaga. Dan saya Fazilah Kayunisa, pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Bye-bye. Demonstrasi besar yang digalang Gen Z di Nepal sejak hari Senin berubah menjadi tragedi yang menelan korban jiwa dan merusak bangunan negara. Rekaman udara menunjukkan kepulan asap tebal dan api menyelimuti beberapa lokasi di ibu kota, termasuk istana bersejarah Singa Durbar. Massa membakar gedung DPR pada hari Selasa ketika Perdana Menteri Sharma Oli mengundurkan diri di tengah protes anti pemerintah